Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dikisahkan ada kawan Abu Nawas yang hidup dalam kemiskinan. Rumahnya sempit dan gelap, bahkan tak ada selembar tikar pun di dalamnya. Terkadang sehari ia makan dan sehari ia puasa. Itu dikarenakan ia nggak punya makanan. Dan ketika musim dingin tiba, Abu Nawas main ke rumah kawannya itu. Ia membawa beberapa bekal makanan untuk dibagikan kepadanya. Melihat kedatangan Abu Nawas, kawannya itu langsung menyambutnya. "Ya Abu Nawas, apa kabar? Silahkan masuk," ajak kawannya. "Apa yang kamu bawa itu? Gak perlu repot-repot begitulah Abu Nawas," tanya kawannya melanjutkan. "Oh ini, aku bawa beberapa potong roti untukmu," jawab Abu Nawas. "Terima kasih Abu Nawas. Ya memang sih dari kemarin aku belum makan. Alhamdulillah kamu datang membawa makanan," balas kawannya penuh bahagia. "Duduknya di teras depan rumah aja yuk, biar enak ngobrolnya," kata Abu Nawas. Mereka berdua pun lalu ngobrol panjang lebar sambil diselingi canda tawa. "Oh iya kawan, ngomong-ngomong kenapa kamu gak kerja? Biar kamu punya penghidupan yang lebih layak gitu loh. Mau kamu terus-terusan tinggal di gubuk seperti ini? Udah kecil, sempit, gelap lagi," tutur Abu Nawas. "Ya bukannya aku nggak mau kerja Abu Nawas. Aku tuh udah berusaha kesana kemari mencari pekerjaan, tapi belum juga aku mendapatkannya," sahut kawannya. "Nah kebetulan, aku ada kawan yang lagi butuh tenaga kerja. Kalau kamu mau, aku bisa mengantarkanmu kepadanya," kata Abu Nawas. "Wah ya maulah Abu Nawas, kapan kita ke sana? Dan kira-kira kerjanya nanti ngapain Abu Nawas?" tanya kawannya. "Kerjanya nanti menjaga kebun kurma. Katanya sih sebentar lagi akan panen, jadi sekalian kamu bantu dia menjual hasil kurmanya," jawab Abu Nawas. Mendengar kabar yang menggembirakan itu, kawan Abu Nawas ini tak henti-hentinya mengucapkan rasa syukur. Di tengah-tengah rasa bahagianya, tiba-tiba lewat rombongan orang yang sedang mengusung jenazah untuk diantar ke pemakaman. Di antara para pelayat ada salah satu wanita yang terus menangis. Rupanya dia adalah istri dari jenazah yang akan dimakamkan itu. Di dalam tangisannya ia terus-menerus menjerit, "Suamiku, mengapa kau tinggalkan aku begitu cepat? Kamu pergi ke tempat yang sempit dan gelap, tanpa cahaya, tanpa api, dan tanpa makanan. Bahkan tak ada selembar tikar pun di dalamnya. Aku tak tega melepaskanmu." Mendengar jeritan wanita tersebut, Abu Nawas bergegas mengajak kawannya untuk masuk ke dalam rumah. "Cepat masuk kawan, kunci pintu dan jendelanya," perintah Abu Nawas. Dengan penuh keheranan, kawannya itu menuruti perkataan Abu Nawas. Ia mengunci pintu dan jendela dengan rapat-rapat. "Sebenarnya ada apa Abu Nawas? Kamu jangan membuatku takut begitu tanya kawannya. "Apa kamu gak dengar tadi? Si wanita itu sedang ngomongin rumahmu. Sepertinya mereka akan membawa jenazah itu ke dalam rumahmu. Makanya aku suruh kamu tutup pintu dan jendela. Jangan biarkan mereka masuk," jelas Abu Nawas. "Tapi Abu Nawas, yang dimaksud wanita itu liang kubur, bukan rumahku," timpal kawannya dengan polos. "Oh begitu ya, aku kira rumahmu. Lagian apa yang dikatakan wanita itu persis seperti ciri-ciri rumahmu," celetuk Abu Nawas sambil tertawa. "Sialan kamu Abu Nawas, aku kira kamu sungguhan. Malah cuma ingin mengerjaiku," gerutu kawannya. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, di kota Baghdad digemparkan oleh kedatangan dua orang tamu yang mengaku ulama besar. Mereka berdua adalah Syekh Wahab dan Syekh Qadir. Dengan berpakaian jubah serba putih layaknya orang solih,
mereka menyapa masyarakat kota Baghdad. Para warga pun menyambutnya penuh penghormatan. Mereka menjamu dua tamu agung itu dengan berbagai macam hidangan. Tidak berapa lama, terdengarlah suara azan. Syekh Wahab dan Syekh Qadir lalu pamit untuk menunaikan sholat. Mereka berdua pun diantar oleh warga sampai ke masjid. Sesampainya di masjid, Syekh Wahab melepaskan sepatunya dan membiarkannya di luar teras masjid. Sedangkan Syekh Qadir melepas sepatunya tapi membawanya masuk dalam masjid. Sementara Syekh Wahab dan Syekh Qadir melaksanakan sholat, terjadilah percakapan warga yang ada di situ. Coba, menurut kalian, di antara kedua orang itu, siapa yang lebih alim? Tanya salah satu dari mereka. Kalau menurut saya sih, Syekh Wahab yang lebih alim, karena membiarkan sepatunya di luar. Itu menunjukkan kalau beliau mempercayakan segala sesuatunya kepada Allah. Jawab warga yang lain. Namun ada juga warga yang berpendapat kalau Syekh Qadir lah yang lebih alim. Sebab dengan dirinya membawa sepatu ke dalam masjid, itu menunjukkan kehati-hatiannya. Kemudian salah seorang dari mereka berkata, lebih baik kita tanyakan langsung kepada kedua tamu kita itu. Pasti beliau-beliau ini mempunyai alasannya masing-masing. Nah, itu benar. Itu lebih tepat, timpal lainnya. Ketika Syekh Wahab dan Syekh Qadir itu selesai sholat, mereka ditanya secara terpisah oleh kedua kelompok yang berbeda pendapat tadi. Pertama mereka menanyai Syekh Wahab, "Wahai Tuan Syekh, tadi sewaktu di masjid, kok Anda meninggalkan sepatu di luar teras masjid? Padahal Syekh Qadir membawa sepatunya masuk ke dalam." Dengan tersenyum Syekh Wahab menjawab, "Jadi alasan saya meninggalkan sepatu karena segala sesuatu saya pasrahkan kepada Allah. Kalaupun sepatu saya dicuri orang, maka akan saya ikhlaskan dan tidak akan menganggapnya sebagai pencuri. Justru saya akan mendoakan agar sepatuku menjadi kebaikan bagi dirinya." Mendengar jawaban Syekh Wahab, masyarakat pun terkagum-kagum dengan kerendahan hatinya. Kemudian giliran Syekh Qadir yang ditanya, "Wahai Tuan Syekh, kenapa sih Anda membawa masuk sepatu ke dalam masjid? Padahal Syekh Wahab membiarkan sepatunya di luar teras masjid." Mendapat pertanyaan seperti itu, Syekh Qadir pun tersenyum. Lalu ia menjawab, "Kalau saya biarkan sepatuku di luar, saya khawatir akan menggoda seseorang untuk mencurinya. Nah, jika sampai kubiarkan itu terjadi, maka ketika sepatuku dicuri, saya juga ikut menanggung dosanya. Karena saya telah ikut andil menggoda seseorang untuk mencuri. Oleh sebab itulah, saya membawa masuk sepatu ke dalam masjid," kata Syekh Qadir mencoba menjelaskan. Masyarakat kembali terkagum-kagum dengan jawaban Syekh Qadir. Mereka pun memuji kealiman dua tamu agung tersebut. Tak berapa lama kemudian datanglah Abu Nawas di tengah-tengah mereka. "Aduh, kalian semua itu gampang terlena dengan perkataan yang terkesan bijak, padahal biasa saja," kata Abu Nawas kepada warga yang berkumpul. "Maksudnya gimana, Abu Nawas? Kedua tamu itu kan memang orang alim. Mereka berdua juga bijak dalam bertutur kata," balas salah satu warga. Abu Nawas lalu menjelaskan, "Coba kalian perhatikan, antara sepatu yang dipakai Syekh Wahab dan Syekh Qadir, keduanya berbeda. Syekh Wahab membiarkan sepatunya di luar karena memang sepatunya sudah butut. Dan mana mungkin ada maling yang tergoda untuk mencurinya," ujar Abu Nawas sambil menuding sepatu yang sedang dipakai Syekh Wahab. "Nah, kalau sepatu yang dipakai Syekh Qadir itu masih bagus, dan aku kira harganya juga pasti mahal. Oleh sebab itulah ia khawatir sepatunya akan hilang. Makanya sepatunya ia bawa masuk ke dalam masjid. Kalian semua jangan terlena dengan seseorang yang mengaku berilmu hanya karena penampilan dan tutur katanya. Tapi kalian juga harus mengetahui sejauh mana kepandaian ilmu agamanya." Mendengar perkataan Abu Nawas itu, Syekh Wahab dan Syekh Qadir pun dibuatnya keki. Mereka berdua tahu betul siapa itu Abu Nawas. Akhirnya mereka memutuskan untuk pergi meninggalkan kota Baghdad. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan,
karena hikmah adalah barang hilang seorang muslim. Di mana ia menemukannya, maka ia berhak mengambilnya. Dan satu yang harus selalu kita tahu, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menjanjikan bahwa langit itu selalu biru, bunga selalu mekar, dan mentari selalu bersinar. Tapi ketahuilah bahwa Dia selalu memberi pelangi di setiap badai, senyum di setiap air mata, berkah di setiap cobaan, dan jawaban di setiap doa. Dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah selanjutnya. Di majelis tempat Abu Nawas biasa mengajar, di hadapan anak-anak didiknya, Abu Nawas membacakan sebuah buku yang menurutnya isinya sangat menarik. Tapi entah kenapa, murid-muridnya itu banyak yang tertidur. Dan Abu Nawas juga membiarkannya, karena mengira mungkin mereka yang tertidur itu lelah karena cuaca siang itu yang begitu panas. Dan ketika jam pelajaran telah selesai, Abu Nawas pun segera membangunkan mereka. Kemudian pada sore harinya, Abu Nawas diundang oleh kepala desa untuk mengikuti sebuah pertemuan bersama masyarakat. Di tempat itu Abu Nawas diminta untuk mengisi acara dengan berpidato. Karena tak mempunyai persiapan yang matang dan juga tak bisa menolak, akhirnya ia mengambil buku yang memang dibawanya sedari tadi dan dibacakan di depan para hadirin. Awal mulai berpidato, para hadirin terlihat antusias mendengarkannya. Tak berselang lama, keanehan pun terjadi. Orang-orang yang hadir banyak yang memilih untuk tidur, termasuk Pak Kepala Desa sendiri yang duduk di samping Abu Nawas. Abu Nawas yang menyadari hal tersebut tak merisaukannya, dan tetap memilih untuk melanjutkan berpidato. Singkat cerita, pertemuan pun berakhir dan Abu Nawas langsung pulang ke rumah. Setibanya di rumah, ia mendapati istrinya sedang marah-marah. Pasalnya, anak satu-satunya menangis dengan sangat keras dan tak bisa dihentikan. Istrinya yang sabar itu pun mulai kesal dengan ulah anaknya ini. Kemudian ia berkata kepada Abu Nawas, "Aku gak habis pikir sama anak kita ini. Sebenarnya apa yang sedang menimpanya? Dari tadi kok rewel menangis terus begini. Padahal aku sudah menghiburnya biar bisa tidur. Aku juga sudah membaca doa Ashabul Kahfi atau doa apa saja yang bisa aku lakukan." Mendengar keluhan tersebut, dengan santainya Abu Nawas menjawab, "Tenang, gak usah bingung. Sodorkan buku ini dan bacakan di hadapannya." Mendengar hal itu, sontak istri Abu Nawas menjadi jengkel karena merasa dipermainkan. "Jangan bercanda kamu, aku ini sedang serius," bentak sang istri sambil membanting buku tersebut. Keadaan pun menjadi tegang, wajah istri Abu Nawas berubah menjadi emosi. "Dengar ya, semenjak aku menikah denganmu, aku sudah banyak berkorban. Aku habiskan hidupku untuk mengurus anak. Tapi mengapa kamu menawarkan sesuatu yang justru mengolok-olok aku?" kata istrinya dengan kesal. "Istriku, aku hanya menawarkan cara yang gampang biar anak kita gak rewel lagi. Tapi perkataanmu malah melukai hatiku," balas Abu Nawas. Jawaban tersebut membuat istrinya terdiam dan menyadari akan kekeliruannya. Kemudian istrinya kembali berkata, "Baiklah, sebenarnya apa sih isi buku itu hingga kamu sangat yakin bisa menenangkan anak kita yang lagi rewel?" Abu Nawas pun membalas, "Nah gitu dong, harusnya kamu tadi tanyakan dulu, jangan langsung terburu-buru emosi. Jadi begini istriku, buku ini buku ajaib.
Tadi siang, waktu aku membacanya di depan murid-muridku, mereka banyak yang tertidur. Bahkan ada yang sampai mendengkur karena saking nyenyaknya. Nah, sorenya, saat pertemuan di desa, aku kan diminta berpidato. Terus aku bacakan buku ini. Anehnya, orang-orang yang hadir banyak yang tertidur juga. Sampai Pak Kepala Desa yang duduk di sampingku juga ikut tertidur. Ini buku meskipun terlihat biasa saja, tapi buku ini seperti sihir. Nah, sekarang coba bayangkan, gimana kalau buku ini dibacain ke anak kita? Pasti dia akan langsung tertidur. Jelas Abu Nawas. Karena penasaran, sang istri mengambil buku tersebut dan kemudian membukanya. Ternyata isi buku itu membuat sang istri terkejut. Setelah membolak-balikan beberapa lembar, anehnya sang istri sekarang malah tertawa. Melihat perubahan sikap istrinya, Abu Nawas pun menjadi heran dan kemudian bertanya, "Kenapa kamu tertawa?" Istrinya pun menjawab, Abu Nawas, suamiku, mereka tertidur itu bukan karena buku ini, tapi karena isinya ini loh, ilmu astronomi. Membosankan. Apalagi yang nyampein orang seperti kamu. Abu Nawas kemudian membalas, "Oh gitu ya? Tapi kan intinya bisa membuat mereka tertidur." Alasan Abu Nawas ini membuat sang istri hanya bisa bengong. Kisah selanjutnya. Seperti biasa, sehabis sholat subuh, Abu Nawas mengisi waktunya dengan mengaji Al-Quran. Setelah matahari mulai menampakkan bentuknya, sebelum melanjutkan aktivitas, Abu Nawas duduk santai dengan minum secangkir kopi panas. Belum juga habis minuman kopinya, tiba-tiba datang beberapa pengawal kerajaan. "Tuan Abu, Anda diminta menghadap Baginda Raja sekarang juga," kata salah satu pengawal. "Memangnya ada masalah apa? Kok pagi-pagi begini disuruh menghadap?" tanya Abu Nawas heran. "Waduh, saya kurang tahu Tuan Abu. Lebih baik nanti Anda tanyakan sendiri ke Baginda Raja," balas para pengawal. "Baiklah, saya akan segera ke istana," ucap Abu Nawas. Dengan perasaan was-was, Abu Nawas memenuhi panggilan Baginda Raja. Karena beberapa kali kejadian ketika Baginda Raja memanggil Abu Nawas mendadak seperti itu, berarti di kerajaan sedang ada masalah, atau Baginda Raja yang sedang murka kepada dirinya. Ia pun berangkat menuju ke istana. Sesampainya di pintu gerbang istana, Abu Nawas disambut oleh pengawal kerajaan. Ia diantarkan masuk pengawal kerajaan itu menuju ke aula istana, di mana beberapa pejabat istana telah hadir. Di antaranya adalah 2 penasihat kerajaan, panglima perang, dan barisan pejabat pengadilan kerajaan lengkap menggunakan baju kebesarannya. Begitu juga dengan Baginda Raja. Beliau tengah duduk santai di sebuah kursi besar dengan para pejabat di kanan kirinya. Abu Nawas segera dipersilakan duduk di tengah-tengah mereka. Belum sepatah kata pun keluar dari mulut Baginda Raja, Abu Nawas telah terlebih dahulu berbicara. "Ampun Paduka yang mulia, apakah Paduka memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Ya, benar Abu Nawas. Aku sendiri yang memanggilmu datang ke sini. Aku sengaja mengundangmu untuk meminta masukan terkait masalah keadilan dan penegakan hukum di kerajaan kita ini," tutur Baginda Raja. "Kamu lihat sendiri kan, aku juga sengaja mengumpulkan hakim beserta jajarannya, dan juga para pejabat istana. Aku ingin kamu mengajari sedikit kebijaksanaan dan kearifanmu kepada kami. Aku yakin kamu tahu kalau selama ini penegakan kebenaran dan keadilan di wilayah kerajaan kita belum berjalan maksimal. Dan kami berharap mendapat wejangan-wejangan darimu Abu Nawas," kata Baginda Raja melanjutkan.
Mendengar hal itu, Abu Nawas pun merasa lega. Ternyata Baginda Raja memang benar-benar membutuhkan bantuanku, kata Abu Nawas dalam hati. Dengan penuh percaya diri, Abu Nawas berkata kepada semua pejabat yang ada di aula kerajaan, "Saya yakin semua dari kita percaya bahwa hukum beserta perangkat pengadilannya memang merupakan alat yang penting untuk mendidik masyarakat supaya menjadi lebih baik. Akan tetapi begini Paduka, rakyat dan khususnya para pejabat dan hakim Anda, saya kira perlu banyak berlatih untuk mengenali sisi lebih dalam dari sebuah kebenaran. Sebab kebenaran pada sisi yang lebih dalam itu sangat memiliki perbedaan tipis dengan kebenaran yang terlihat dari sisi permukaannya Paduka," tutur Abu Nawas dengan ekspresi yang meyakinkan. "Baiklah Abu Nawas, jika saranmu seperti itu, aku perintahkan kepadamu untuk memberikan contoh, supaya rakyat dan pejabat-pejabat istana bisa melihat dan mengenali apa itu kebenaran seperti yang kamu maksud. Dan semoga dengan caramu itu, para pejabat dan rakyat bisa menerapkan dan mengenali kebenaran tersebut," balas Baginda Raja. "Siap Paduka Yang Mulia, tapi beri saya waktu untuk bisa menunjukkan hal itu Paduka," pinta Abu Nawas. Abu Nawas pun kemudian pamit undur diri dan pulang ke rumahnya. Perlu diketahui, untuk memasuki ibu kota kerajaan terdapat jembatan besar yang dilengkapi pintu gerbang utama. Dan itu satu-satunya akses bagi warga untuk keluar masuk ibu kota kerajaan. Pada sisi kanan di bagian dalam pintu gerbang tersebut berdiri sebuah tiang gantungan besar yang berguna untuk menghukum siapa saja yang berhasil ditangkap karena membahayakan istana. Pada suatu pagi, komandan prajurit penjaga pintu gerbang beserta pasukannya sedang sibuk bersiap-siap memeriksa orang-orang yang hendak masuk ke ibu kota kerajaan. Di depan barisan warga yang telah berdiri, komandan prajurit penjaga pintu gerbang tersebut tiba-tiba berseru, "Setiap orang yang akan masuk pintu gerbang ini harus diperiksa barang-barangnya. Kalian semua akan ditanyai keperluan dan tujuannya datang ke ibu kota. Jika kalian berbohong ataupun menyembunyikan sesuatu, kalian akan dihukum gantung di tiang itu. Tapi jika kalian berkata benar, kalian akan diperbolehkan memasuki ibu kota." Para warga mulai diperiksa satu persatu, termasuk Abu Nawas. Ia mulai berjalan menuju pintu gerbang. Tiba-tiba langkah Abu Nawas dihentikan oleh seorang prajurit penjaga. "Mau kemana kamu Abu Nawas? Apa keperluanmu?" tanya si prajurit. "Aku mau masuk ke ibu kota karena aku akan dihukum gantung," jawab Abu Nawas. "Ah, nggak percaya aku," jawab si prajurit. "Loh, kenapa kamu nggak percaya? Kalau aku terbukti berbohong, gantung saja aku," balas Abu Nawas. Sepintas ucapan Abu Nawas itu membuat si prajurit berpikir dan kemudian berkata, "Kalau aku menggantungmu karena berbohong, bukankah justru aku menjadikan pernyataan awalmu tadi menjadi suatu kebenaran?" ujar si prajurit. "Ya begitulah, benar apa yang kamu katakan. Berarti sekarang kamu sudah berhasil mengenali apa itu sebuah kebenaran, dan itulah kebenaran dari sisi yang terdalam. Sekarang kabarkan kepada rajamu bahwa itulah makna dari sebuah kebenaran yang sesungguhnya," tutur Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Abu Nawas mondar-mandir kebingungan. Itu disebabkan karena dia hanya punya waktu 3 hari lagi untuk melunasi semua hutang-hutangnya. Jika Abu Nawas tak mampu melunasinya, dipastikan ia akan dipenjara, dan semua aset hartanya akan disita oleh kerajaan. Abu Nawas pun mencari akal agar aset hartanya yang tersisa tidak disita oleh pengadilan kerajaan. Selama 3 hari 3 malam, Abu Nawas tidak karuan tidur dan makannya. Dia berpikir sepanjang hari dan sepanjang malam.
Pada menjelang hari yang ketiga, Abu Nawas berteriak lantang. Yes, ketemu caranya. Pekik Abu Nawas kegirangan. Abu Nawas pun segera menemui istrinya dan menceritakan ide briliannya. Apa? Apa kamu sudah gila? Pekik istri Abu Nawas terperanjat kaget. Abu Nawas pun menanggapi keterperanjatan istrinya hanya dengan senyuman. Kemudian Abu Nawas membisikkan sesuatu ke telinga istrinya, diiringi seringai senyum sang istri penuh kepahaman. Baiklah, kalau begitu maumu, aku menurut saja, ujar istrinya mengangguk-ngangguk. Dan pada keesokan harinya, Abu Nawas dipanggil dan dihadapkan di depan persidangan. Raja Harun al-Rasyid sendiri yang menjadi hakimnya. Abu Nawas, sudah banyak laporan yang mengadukan bahwa kamu sudah terlalu banyak hutang, dan tak ada jalan kecuali hartamu yang tersisa itu saja yang akan diambil kerajaan untuk disita dan dilelang. Sekarang sebutkan, aset harta kekayaan apa lagi yang masih tersisa? Rumah, tanah, kebun, ternak, toko? Tanya sang khalifah. Maafkan hamba, wahai baginda yang mulia. Hamba tidak memiliki semua yang Paduka sebutkan itu. Hamba sekarang telah pairit dan sudah jatuh miskin, ujar Abu Nawas memelas penuh rasa iba. Alah, kamu jangan bohong, Abu Nawas. Pihak penuntut umum kerajaan telah mendata semua asetmu yang masih tersisa, dan itu akan kami sita sebagai jaminan, tegas sang raja. Benar, Paduka. Hamba tak berbohong. Aset kekayaan itu sudah bukan lagi milik hamba. Hamba sudah tak punya apa-apa lagi untuk disita, Paduka. Apa maksudmu, wahai Abu Nawas? Kamu ini jangan mempermainkan persidangan mulia ini ya. Berkata jujurlah, sebab jika tidak, kau akan dikenakan sanksi yang lebih berat lagi, tegas Raja Harun. Benar, Paduka. Hamba tak berdusta. Jadi tadi malam, setelah mengetahui hamba tak mampu lagi melunasi hutang-hutang hamba yang dibebankan pengadilan, lalu istri hamba minta cerai, Paduka. Dan dia juga meminta agar semua aset harta kekayaan diserahkan atas namanya. Hamba pun telah menyerahkan semuanya tanpa tersisa. Dan sekarang hamba tak memiliki apa-apa lagi untuk disita, Paduka, kata Abu Nawas memelas. Sang raja pun tercengang. Dia memikirkan bahwa apa yang dilakukan Abu Nawas memang benar adanya. Bahkan menurut peraturan undang-undang di kerajaan, apabila seseorang sudah jatuh bangkrut dan dinyatakan pailit, maka segala tuntutan hutang-hutangnya dibebaskan oleh kerajaan. Istri Abu Nawas pun beserta saksi-saksinya dihadirkan untuk bersaksi sebagaimana kesaksian Abu Nawas. Dan benar adanya, Abu Nawas telah menceraikan istrinya, dan ia pun telah menyerahkan aset kekayaannya kepada istrinya. Walhasil, akhirnya keputusan sidang memutuskan bahwa Abu Nawas dilepaskan dari segala tuntutan hutang. Setelah diketok palu, Abu Nawas segera berdiri menggandeng bahu istrinya. Orang-orang pun terheran-heran dan bertanya, mau kemana dia membawa istrinya itu? Abu Nawas dengan santai menjawabnya, ya, aku ingin mengajaknya rujuk kembali. Sang raja dan semua hadirin yang hadir hanya bisa menggeleng-gelengkan kepalanya melihat kecerdasan si Abu Nawas ini melepaskan diri dari hutang serta ancaman sitaan harta dari pengadilan kerajaan. Adapun kisah tadi boleh jadi hanya sekedar anekdot humor, tapi meski demikian, jika dianalisa lebih jauh, memang tidak sedikit para pejabat dan koruptor yang menggunakan trik licik ini untuk terlepas dari jeratan hutang dan sitaan bank. Jika seseorang sudah tak mampu melunasi hutang-hutangnya, atau dia dinyatakan pailit, maka tentu saja aset kekayaan yang masih tersisa akan disita oleh bank. Salah satu cara untuk mengamankan aset kekayaan yang tersisa, yaitu dengan cara memindahkan aset tersebut kepada istri yang sah, atau kekayaan tersebut diatasnamakan atas nama istri, lalu kemudian menggugat cerai sang istri. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, karena hikmah adalah barang hilang seorang muslim. Di mana ia menemukannya, maka ia berhak mengambilnya.
Dan satu yang harus selalu kita tahu, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menjanjikan bahwa langit itu selalu biru, bunga selalu mekar, dan mentari selalu bersinar. Tapi ketahuilah bahwa Dia selalu memberi pelangi di setiap badai, senyum di setiap air mata, berkah di setiap cobaan, dan jawaban di setiap doa. Dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah selanjutnya. Pada suatu ketika, tetangga Abu Nawas yang kaya raya akan mengadakan sebuah pesta besar-besaran. Hampir semua orang diundangnya, tanpa terkecuali. Baik orang miskin maupun orang kaya, semuanya diundang untuk hadir dalam acara pesta. Akan tetapi ada satu tetangganya, karena saking dekatnya, ia jadi lupa untuk mengundang. Dan naasnya, yang lupa tidak diundang itu adalah Abu Nawas. Padahal dengan hati berdebar-debar, Abu Nawas sudah tak sabar menunggu undangan dari tetangganya yang kaya raya itu. Namun apalah boleh dikata, hingga acara pesta dimulai, Abu Nawas masih belum juga mendapatkan undangan. Dengan perasaan sedikit kecewa, ia pun akhirnya mengambil kertas kosong dan memasukkannya ke dalam amplop. Kemudian Abu Nawas bergegas pergi menghadiri acara pesta. Tapi ternyata ketika akan memasuki gerbang rumah tetangganya itu, ia dicegat oleh beberapa petugas keamanan. "Maaf Tuan, bisa tunjukkan surat undangannya?" pinta salah satu petugas. "Waduh, aku lupa membawanya," jawab Abu Nawas. "Kalau begitu, Tuan tidak diperkenankan masuk," balas petugas keamanan. "Oh begitu ya? Tapi aku membawa surat penting untuk majikanmu, dan karena saking pentingnya surat ini, harus aku yang memberikannya secara langsung," tutur Abu Nawas. Akhirnya beberapa petugas keamanan mengantarkan Abu Nawas masuk dan diarahkan ke tempat aula yang besar, di mana para tamu undangan sedang menghadiri pesta. Abu Nawas pun lalu menempati salah satu kursi yang di depannya terdapat banyak hidangan di atas meja. Tanpa menunggu lama, ia langsung makan sekenyang-kenyangnya bersama para tamu yang diundang. "Alhamdulillah, akhirnya aku bisa menikmati hidangan yang lezat ini," kata Abu Nawas merasa puas. Tak berapa lama sang tuan rumah datang menghampiri Abu Nawas. "Tuan Abu, kapan datang? Ayo, silakan dimakan hidangannya," sapa tuan rumah. "Terima kasih kawan. Barusan aku sudah memakannya," jawab Abu Nawas. "Oh ya Abu Nawas, aku dengar kata petugas yang berjaga, kamu membawakan surat penting untukku. Boleh aku lihat?" kata si tuan rumah. Abu Nawas pun segera memberikan amplop yang sudah dipersiapkannya dari rumah. Namun ketika amplop itu dibuka, si tuan rumah pun merasa heran. "Kamu yakin surat ini untukku? Masalahnya nggak tertulis namaku di sini," tanyanya memastikan. "Iya, itu memang untukmu," jawab Abu Nawas. "Tapi kok nggak ada nama pengirimnya? Dan ini juga kertasnya kosong, nggak ada tulisannya," tanya si tuan rumah kembali. "Masa? Oh, itu mungkin dari orang yang lupa kamu undang ke pesta kali. Jadi dia ingin supaya amplop tersebut kamu tulis namanya. Dan kertas yang kosong itu kamu tulis undangan acara pestamu," jawab Abu Nawas. "Emang siapa ya? Perasaan warga sekitar sini semuanya udah aku undang. Gak ada yang kelewat itu," ujar si tuan rumah. "Ya sudahlah kawan, gak usah kamu pikir dalam-dalam. Sini amplop dan suratnya, biar aku balikin ke orangnya."
Lagian orangnya juga udah mau pulang, kata Abu Nawas sambil pamit meninggalkan si tuan rumah. Selepas kepergian Abu Nawas, si tuan rumah baru tersadar bahwa ternyata ia lupa menulis nama Abu Nawas dalam daftar undangan pestanya. Abu Nawas, ada-ada saja caramu mengingatkanku, gumamnya dalam hati. Kisah selanjutnya. Pada kisah kali ini, kita akan mendengarkan bersama ketika Abu Nawas menentukan pilihan. Yang ternyata pilihan itu membuat semua orang, termasuk saya sendiri, dan saya jamin kalian juga, menilai bahwa Abu Nawas itu sama sekali tidak mencerminkan seorang ulama. Sungguh sangat disayangkan. Kisah ini bermula ketika menjelang pagi hari dengan suasana kota Baghdad yang cukup ramai. Dan seperti biasanya, orang-orang berlalu lalang melakukan berbagai aktivitas mereka. Sementara Abu Nawas memutuskan untuk sedikit berkeliling di sekitar tempat ia tinggal. Cuaca yang cerah seolah mendukung kegiatan Abu Nawas untuk berjalan keliling menyusuri kota. Sesekali dia tersenyum dan berhenti sejenak, manakala ada seseorang yang menyapanya. Karena sikapnya inilah, tidak heran bila banyak orang yang mengenalnya sebagai sosok yang ramah pada siapapun. Meskipun Abu Nawas terkenal sebagai cendekiawan pandai, belum lagi dia adalah penyair yang masyhur, tapi Abu Nawas mau bergaul dengan siapa saja. Hal itulah yang membuat dirinya dihormati dan disegani oleh masyarakat. Tetapi semua pandangan itu berubah ketika Abu Nawas melewati depan rumah hakim kota. Rumahnya megah dan besar, seperti layaknya rumah pejabat pada umumnya. Kebetulan Tuan Hakim sedang duduk santai di halaman rumahnya. Hakim kota ini terkenal pandai dan sangat bijak dalam memutuskan persoalan. Bisa dikatakan dialah satu-satunya hakim cendekiawan di kota Baghdad. Melihat Abu Nawas lewat di depan rumahnya, Tuan Hakim segera menyapanya. "Abu Nawas, mau kemana?" tanya Tuan Hakim. "Biasalah Tuan, jalan-jalan, biar nggak suntuk," jawab Abu Nawas. "Tunggu Abu Nawas, jangan pergi dulu," cegah Tuan Hakim. "Memangnya ada apa Tuan? Sepertinya penting sekali," tanya Abu Nawas. "Sinilah, mampir ke rumahku. Ada yang ingin aku tanyakan," ujar Tuan Hakim. Abu Nawas lalu diajaknya masuk dan dipersilakan duduk di ruang tamu. Karena tidak terbiasa duduk di kursi yang empuk dan mewah, membuat Abu Nawas agak canggung. Hakim kota itu pun lalu mulai mengutarakan pikirannya kepada Abu Nawas. "Abu Nawas, heran saya. Kok akhir-akhir ini banyak sekali kejadian yang membuat gaduh di masyarakat. Seandainya manusia mau mematuhi hukum dan etika, pastilah dunia ini menjadi aman dan tentram." Mendengar ucapan Tuan Hakim, Abu Nawas buru-buru membantahnya. "Bukan begitu Tuan Hakim, bukan manusia yang harus mematuhi hukum, tapi sebaliknya, justru hukumlah yang harus menyesuaikan kemanusiaan." Hakim kota mencoba berkelit untuk membenarkan pendapatnya. Ia ingin menguji kecerdasan Abu Nawas dengan mengajaknya adu argumentasi. "Begini saja Abu Nawas, Anda kan terkenal sebagai cendekiawan nih. Seandainya Anda disuruh memilih antara kekayaan atau kebijaksanaan, Anda milih yang mana?" tanya Tuan Hakim. Tanpa berpikir panjang, Abu Nawas langsung menjawabnya. "Oh ya tentu saya pilih kekayaan Tuan." Mendengar jawaban tersebut, Hakim kota menatap Abu Nawas dan tersenyum sinis, seolah Abu Nawas tidak layak disebut sebagai cendekiawan. "Sungguh sangat memalukan. Anda ini kan cendekiawan yang diakui oleh masyarakat. Tapi pilihan yang Anda tentukan sama sekali tidak mencerminkan seorang cendekiawan. Mengapa saya berkata demikian? Karena Anda lebih memilih kekayaan dibanding kebijaksanaan.
Ternyata selama ini anggapan masyarakat kepada Anda itu salah. Abu Nawas, Abu Nawas, tutur Tuan Hakim dengan berkali-kali menghela nafas. Tapi anehnya, Abu Nawas terlihat santai dan malah balik bertanya, "Kalau Tuan sendiri, apa yang akan Tuan pilih? Kekayaan atau kebijaksanaan?" "Ya tentu saja aku memilih kebijaksanaan," jawab Tuan Hakim tegas. Sesaat Abu Nawas menatap Tuan Hakim dengan penuh senyuman. "Nah, terbukti bukan? Memang semua orang itu akan memilih untuk mendapatkan apa yang belum dimilikinya," ujar Abu Nawas. Abu Nawas pun menutup perbincangan mereka berdua dan pamit pergi kepada Tuan Hakim. Sementara Tuan Hakim tak bisa berkata apa-apa mendengar penuturan Abu Nawas. Wah, kalau begini memang nggak salah kalau masyarakat menganggap Abu Nawas sebagai cendekiawan yang pintar dan cerdik, gumam Tuan Hakim dalam hati. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, ketahuilah bahwa jalan yang dipilih orang lain dalam menjalani kehidupannya terkadang terlihat aneh, bahkan terlihat salah di mata kita. Tapi selama itu tidak melanggar norma dan hukum agama, tidak perlulah kita mempeributkannya. Semoga bermanfaat dan tetap jaga kerukunan. Dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah selanjutnya. Di suatu sore yang cerah, Abu Nawas terlihat mengendarai kuda pergi menuju warung untuk berkumpul bersama kawan-kawannya. Sesampainya di sana, warung tersebut terlihat ramai, tidak seperti biasanya. Di sebelah tempat duduk kawan-kawan Abu Nawas, ada beberapa anak muda yang juga sedang berkumpul. Abu Nawas pun lalu menghampiri kawan-kawannya dan duduk bersama mereka. Sementara sekumpulan anak muda yang duduk bersebelahan itu tampak asik ngobrol, diselingi dengan canda tawa. Obrolan dan ketawa mereka yang terdengar keras agak mengganggu Abu Nawas dan kawan-kawannya. Salah satu kawan Abu Nawas lalu berkata, "Emang pemuda zaman sekarang minim sopan santun. Sudah tahu banyak orang tua di sebelahnya, tapi suaranya mereka tidak dipelankan." Abu Nawas pun membalas, "Sudahlah, namanya juga anak muda. Kita sebagai orang tua harus lebih bijak dan arif." Kawan yang lain pun juga menimpali. Nah, benar apa yang dikatakan Abu Nawas itu. Orang tua memang lebih arif daripada anak muda. Sekumpulan anak muda di sebelahnya merasa tak terima mendengar hal itu. Kemudian salah satu dari mereka berkata, "Kalian para orang tua memang lebih arif, tapi kami anak muda jauh lebih kuat daripada kalian." Kawan-kawan Abu Nawas sependapat dengan ucapan si pemuda. Memang kalau masalah fisik, anak muda lebih kuat daripada orang yang sudah tua. Tapi beda dengan Abu Nawas. Ia sama sekali tidak setuju. "Loh, kata siapa? Menurutku tua atau muda itu sama saja. Tenagaku waktu masih muda sama saja ketika sekarang aku sudah tua," sahut Abu Nawas. "Wahai Pak Tua, gimana bisa orang yang sudah tua kuatnya sama kayak anak muda? Coba buktikan ucapanmu itu," kata salah satu pemuda. "Baik, akan aku buktikan. Kamu lihat kuda yang tadi aku naiki itu. Waktu aku masih muda, aku nggak kuat mengangkatnya. Dan sekarang ketika aku sudah tua begini, aku juga masih nggak kuat mengangkatnya," jawab Abu Nawas. "Kalau kamu nggak percaya, coba angkat kudaku itu. Pasti tenagamu tidak kuat seperti aku," lanjut Abu Nawas. Mendengar itu, kawan-kawan Abu Nawas pun tertawa terpingkal-pingkal. Adapun si pemuda berlalu meninggalkan Abu Nawas dengan menahan rasa malu. Kisah selanjutnya.
Pada suatu hari, ketika Abu Nawas sedang berada di kebun, ia melihat ada seekor kambing yang tersesat. Untuk memastikan bahwa kambing tersebut tidak ada pemiliknya, kepalanya tengok kanan dan tengok kiri, melihat ke segala penjuru arah. Gak ada siapa-siapa di sini. Mending aku bawa pulang aja kambing ini, pikir Abu Nawas. Tanpa membuang-buang waktu, ia segera membopong dan membawa pulang kambing tersebut. Sesampainya di rumah, kemudian kambing itu disembelih dan dibikin menjadi hidangan yang lezat. Tapi ketika ia hendak menyantapnya, tiba-tiba terdengar suara pintu rumahnya diketuk oleh seseorang. Abu Nawas pun lalu bangkit dan membukakan pintu. Ternyata tamu yang datang adalah Tuan Hamid. Wah, kebetulan Tuan datang. Aku barusan memasak sop kambing, Tuan. Ayo makan bersamaku, Tuan, ajak Abu Nawas. Tentu saja, ajakan Abu Nawas ini disambut gembira oleh Tuan Hamid. Setelah mereka selesai makan, Tuan Hamid bertanya kepada Abu Nawas, "Perasaan kamu nggak memelihara kambing, Abu Nawas? Dari mana kamu mendapatkan daging kambing?" Abu Nawas pun lalu menjawab, "Ini Tuan Hamid, jadi tadi pagi waktu aku di kebun, aku menemukan kambing tersesat. Nah, daripada diambil orang, ya lebih baik aku bawa pulang aja." Tuan Hamid pun kembali bertanya, "Kamu yakin gak ada pemiliknya?" Abu Nawas pun menjawab, "Yakin Tuan Hamid. Lagian sebelum aku bawa pulang, aku periksa dulu di sekelilingnya. Dan memang gak ada seorang pun yang aku lihat, Tuan." Mendengar penjelasan Abu Nawas itu, Tuan Hamid masih saja merasa khawatir. "Tapi Abu Nawas, gimana nanti kalau di akhirat Tuhan bertanya tentang perbuatanmu ini?" tanya Tuan Hamid. "Gampang, tinggal bilang aja aku gak makan daging kambing," jawab Abu Nawas. "Tapi nyatanya kamu makan kambing itu kan? Gimana kalau kambing yang kamu makan ternyata ada pemiliknya? Dan nanti di akhirat kambing itu dihidupkan kembali untuk menjadi saksi?" tanya Tuan Hamid. "Loh, itu malah bagus dong, Tuan. Bila kambing itu hidup lagi, aku akan mengembalikan kepada pemiliknya. Maka selesailah perkara," ujar Abu Nawas. Spontan Tuan Hamid tertawa terpinggal-pinggal mendengarnya. Dan beberapa hari kemudian terdengar kabar ada seorang pengembala kehilangan satu ekor kambingnya. Kabar tersebut pun lalu oleh Tuan Hamid segera disampaikan kepada Abu Nawas. "Tuh kan, apa aku bilang, kambing tempo hari yang kamu masak ternyata ada pemiliknya," kata Tuan Hamid memberitahu. Itu soal mudah, tinggal Tuan bayar aja kambingnya," balas Abu Nawas. "Loh, kenapa harus aku yang bertanggung jawab? Kamu kan yang menyembeli dan memasaknya," ujar Tuan Hamid. "Ya bener sih, tapi kita berdua kan sama-sama memakannya, Tuan. Kalau aku sampai dimasukkan ke dalam neraka karena perbuatanku ini, aku juga akan mengajak Tuan turut serta. Jadi kita berdua sama-sama masuk neraka," timpal Abu Nawas. "Dasar, sialan kamu Abu Nawas," gerutu Tuan Hamid. Akhirnya Tuan Hamid pun menemui gembala untuk membayar kambing sebagai ganti ruginya. Kisah selanjutnya. Abu Nawas memanglah bukan orang kaya raya. Lebih tepatnya, ia hanya keluarga yang sederhana. Untuk memenuhi kebutuhan pokoknya sehari-hari bisa dikatakan sangat tercukupi. Tapi kalau untuk kebutuhan mewah, Abu Nawas belum bisa terpenuhi. Ia tidak mempunyai barang mewah dan makanan mewah di rumahnya. Semua serba cukup dalam kadar yang sederhana. Namun nasib apes menimpa Abu Nawas. Tidak ada hujan, tidak ada angin. Sang istri tiba-tiba minta dibelikan kalung. Hal ini membuat Abu Nawas pusing tujuh keliling. Bagaimana mungkin bisa ia memenuhi keinginan istrinya? Untuk membeli makanan mewah saja ia tidak mampu, apalagi membelikan perhiasan kalung. "Wahai istriku, maafkanlah aku. Aku tak mungkin bisa menyanggupi keinginanmu. Kan kamu tahu sendiri, kita adalah keluarga sederhana yang hidupnya hanya pas-pasan.
tutur Abu Nawas dengan lemah lembut. Namun keputusan Abu Nawas ini ternyata membuat istrinya tidak terima, karena ia sangat menginginkan perhiasan kalung. Dan selama ini ia merasa tak pernah menuntut apapun, tak pernah meminta yang macam-macam. Ia ingin hanya kali ini saja permintaannya dituruti. Entah bagaimana caranya, pokoknya ia ingin dibelikan kalung. Tapi lagi-lagi Abu Nawas tidak berani mengiyakan. Ia hanya meminta istrinya supaya selalu bersyukur dengan apa yang ada. Marahlah istri Abu Nawas. Ia terus ngomel dan memarahi suaminya. Tak tahan dengan omelan sang istri, Abu Nawas lalu pergi meninggalkan rumah. Istrinya yang masih marah kepada Abu Nawas berniat membalas dengan memasak sop yang sangat pedas. Saat malam tiba, Abu Nawas pun pulang. Sang istri berpura-pura tersenyum hangat menyambut kedatangannya. Abu Nawas lalu diajaknya duduk di meja makan. Kemudian sang istri menghidangkan sop yang pedas tersebut. Melihat sikap istrinya yang sudah tidak marah lagi, Abu Nawas tersenyum ceria. "Kamu memang istri yang solihah," puji Abu Nawas. Tapi sungguh malang, sang istri lupa dengan jebakannya sendiri. Ia menyendok sop pedas itu ke dalam piringnya dan memakannya. Air mata pun meleleh di kedua pipinya karena rasa pedas yang luar biasa. Abu Nawas seketika itu kaget dan heran melihat istrinya tiba-tiba menangis sesenggukan. "Kenapa kamu menangis, wahai istriku?" tanya Abu Nawas khawatir. Dengan mengusap air matanya yang menetes di pipi, sang istri menjawab, "Dulu almarhum ibu sangat menyukai masakan sop ini. Setiap kali aku makan sop seperti ini, aku menjadi teringat almarhum ibu. Itulah yang membuat aku menangis," ujar sang istri berpura-pura. "Sudahlah, wahai istriku, ibumu itu orang baik. Insya Allah ia meninggal dalam keadaan husnul khotimah," balas Abu Nawas menenangkan istrinya. Kini giliran Abu Nawas yang memakan sop pedas itu. Betapa terkejutnya ia. Ternyata sop yang ia makan pedasnya bukan main. Kedua mata Abu Nawas langsung meneteskan air mata tanpa henti. Bahkan air matanya lebih banyak dari sang istri. Tak mau kalah dengan sandiwara istrinya, Abu Nawas meluapkan rasa pedasnya dengan menangis terisak-isak. "Kenapa kamu menangis, wahai suamiku?" tanya sang istri heran. "Aku juga teringat almarhum ibumu. Kenapa ia mati meninggalkanmu tanpa mengajak dirimu?" jawab Abu Nawas. Mendengar jawaban Abu Nawas, sang istri yang tadinya jengkel mendadak tertawa terpingkal-pingkal. Keduanya akhirnya rukun dan mesra kembali. Ya, begitulah namanya saja hidup berumah tangga. Pasti ada suka dan ada duka. Tentunya ada juga pertengkaran di dalamnya. Tapi jangan jadikan pertengkaran menjadi perpecahan, apalagi sampai terjadi perceraian. Pertengkaran hanyalah bumbu dalam berumah tangga. Karena dengan adanya pertengkaran, kita bisa merasakan betapa nikmatnya kemesraan. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada tamu asing datang ke istana menghadap Baginda Raja. Ia mengaku sebagai saudagar kaya yang berasal dari negeri seberang. Padahal sebenarnya dia adalah seorang penipu. Lalu kepada Baginda Raja, si penipu itu menawarkan permata-permata yang indah. "Waduh, maaf, aku tidak tertarik. Aku sudah punya banyak permata," kata Baginda Raja. "Tapi Paduka, permata yang akan saya tawarkan ini mempunyai karya seni yang tinggi, Paduka. Kerajaan-kerajaan lain juga pada membelinya. Masa Paduka tidak berkenan?" ujar si penipu. Penasaran dengan ucapan si penipu, Baginda Raja pun bertanya, "Memangnya permata apa yang akan engkau tawarkan?" Si penipu lalu menggambarkan permata-permatanya dengan sangat terperinci.
yang bahkan tanpa melihatnya pun Baginda Raja merasa takjub dibuatnya. "Yaudah, aku beli permata-permatamu. Mana, dibawa nggak?" tanya Baginda Raja. "Maaf Paduka, karena ini kan bukan permata sembarangan. Saya nggak berani membawanya sembarangan Paduka. Tapi karena Paduka sudah berniat membelinya, besok saya akan bawa permatanya ke sini," tutur si penipu. Ia lalu meminta kepada Baginda Raja supaya dibayar di muka sebagai tanda jadi, dengan alasan agar permatanya tidak ditawar oleh kerajaan lain. Entah kenapa, Baginda Raja dengan mudahnya percaya kepada si penipu itu. Kemudian Baginda Raja menyuruh bendahara kerajaan memberikan uang sejumlah 50.000 dinar kepada si penipu. "Oh iya Paduka, selain jualan permata, saya juga menjual obat ajaib Paduka. Barangkali Paduka berminat," kata si penipu. "Obat ajaib? Apa manfaatnya?" tanya Baginda Raja penasaran. "Obat ini saya dapatkan jauh dari India Paduka. Nah, manfaatnya bisa membuat Paduka perkasa. Tenaga Paduka akan terasa kembali muda. Bayangkan saja Paduka, orang yang usianya sudah 60 tahun, kalau minum obat ini akan memperoleh kejantanannya seperti pemuda umur 20 tahun, tutur si penipu meyakinkan. Dan untuk kedua kalinya, Baginda Raja termakan rayuannya. Ia membeli obat tersebut dengan harga yang sangat mahal. Si penipu lalu pamit pulang dan berjanji akan membawakan permata serta obat ajaib yang telah ia janjikan. Namun setelah seminggu berlalu, si penipu tak kunjung datang. Bahkan sampai berganti bulan, masih tak terdengar kabar dari si penipu. Baginda Raja pun merasa geram dibuatnya. "Kurang ajar, beraninya menipuku," kata Baginda Raja penuh emosi. Hingga pada suatu hari, saat Abu Nawas duduk dengan para menteri di istana, Baginda Raja mendengar obrolan mereka menyebut nama si penipu. "Memang kalian kenal dengan orang itu?" tanya Baginda Raja. "Iya Paduka, kami mengenalnya. Dia itu penipu yang sangat licik Paduka," jawab mereka. "Bener, aku juga telah ditipunya. Coba kalau kalian bisa menangkapnya, aku akan beri hadiah uang lebih banyak dari yang aku berikan kepada si penipu itu. Dan akan aku perintahkan untuk memenggal kepalanya, terus digantung di pintu gerbang. Untuk pelajaran biar nggak ada lagi penipu masuk ke kota Baghdad," kata Baginda Raja. Mendengar hal itu, Abu Nawas malah tertawa terpingkal-pingkal. "Wahai Paduka yang mulia, cerita Paduka dengan penipu itu sangat mirip dengan dongeng antara ayam jantan dan wanita tua," celetuk Abu Nawas. "Yang gimana ceritanya Abu Nawas? Coba kau ceritakan. Aku ingin mendengarnya," pinta Baginda Raja. "Ceritanya begini Paduka. Ada kucing liar menerkam ayam jantan milik wanita tua. Ia kemudian berlari mengejar kucing itu sambil berteriak, 'Tolong, kucing itu mencuri 1 kintal ayam jantanku.' Nah, mendengar teriakannya itu, si kucing pun berhenti. Lalu dengan kesal kucing itu berkata kepada wanita tua, 'Bohong kamu, ayam jantan ini tak seberat yang kau katakan.' Secara kebetulan muncullah seekor rubah. Ia kemudian berkata kepada si kucing untuk meletakkan ayam jantan itu ke tanah, agar si rubah bisa menimbangnya. Setelah si kucing meletakkan ayamnya, si rubah langsung merebutnya dan membawanya kabur. Sambil berlari, si rubah berteriak, 'Katakan kepada wanita tua itu, ayam jantannya beratnya lebih dari 1 kintal.' Spontan Baginda Raja tertawa terbahak-bahak mendengar cerita Abu Nawas. Dari cerita yang disampaikan Abu Nawas, Baginda Raja mengambil hikmah agar lebih baik mengikhlaskannya daripada harus kehilangan uang yang lebih besar. Terlepas cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, sebagai orang yang beriman, kita harus mampu menimbang dalam segala keputusan tentang manfaat dan mudorotnya. Semoga bermanfaat dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah selanjutnya.
Pada suatu malam, Raja Harun Ar-Rasyid duduk di singgasana kerajaannya sambil menatap langit malam yang begitu indah. Tiba-tiba terlintas dalam pikirannya untuk memiliki sebuah bintang sebagai hiasan istananya. Tanpa harus berpikir lama, Raja Harun pun langsung memanggil Abu Nawas, seseorang yang terkenal cerdik dan jenaka, untuk menuntaskan tugas tersebut. Setibanya Abu Nawas di istana, karena sangat besar keinginannya itu, Raja Harun pun langsung bertitah. Abu Nawas, aku sangat yakin hanya kamu yang bisa menjalankan misi dariku ini. Makanya itu aku memanggilmu ke sini sekarang. Ampun Paduka yang mulia, sekiranya misi apa yang harus hamba laksanakan Paduka? Tanya Abu Nawas dengan penasaran. Jadi gini Abu Nawas, aku ingin kamu menangkap dan membawa satu bintang untukku sebagai hiasan istanaku. Aku ingin melihat istanaku ini bersinar seperti langit malam yang indah, ujar Raja Harun. Abu Nawas yang mendengar perintah rajanya itu pun tersenyum heran. Dalam hati ia bingung dengan tingkah rajanya yang membuat perintah aneh dan tak masuk akal. Namun Abu Nawas, si cerdik yang selalu bisa menjalankan semua titah rajanya, pun menyanggupinya, dan ia berjanji untuk melaksanakan tugas tersebut secepatnya. Dengan berbekal kepandaiannya, Abu Nawas pun undur diri dan melenggang keluar dari istana. Beberapa hari berlalu, Abu Nawas kembali ke istana, berjalan dan menghadap baginda raja dengan penuh percaya diri, dan membawa sebuah kotak kecil yang indah. Raja Harun yang memang dari hari-hari kemarin menunggu kabar sebuah bintang dari Abu Nawas, langsung bertanya, Abu Nawas, gimana misi yang aku berikan padamu? Siap Paduka yang mulia, beberapa hari ini hamba menjalankan misi dari Paduka. Ya walaupun memang susah Paduka, tapi ini hamba persembahkan apa yang Paduka minta, kata Abu Nawas sembari menyerahkan sebuah kotak kecil yang dibawanya itu. Raja Harun dengan penuh antusias segera memeriksa isinya. Apa ini Abu Nawas? Tanya Raja Harun heran ketika melihat kotak tersebut hanya berisi debu kecil. Paduka yang mulia, ya inilah bintang yang telah Paduka pesan itu. Namun karena bintang larinya sangat kencang dan sulit ditangkap, hamba pun tertinggal jauh di belakangnya. Hamba hanya bisa menangkap dan membawa sedikit debu dari bintang itu Paduka, jawab Abu Nawas sambil tersenyum penuh kecerdikan. Raja Harun yang awalnya terkejut dan kesal menjadi tertawa terbahak-bahak mendengar jawaban Abu Nawas. Meskipun tak mendapatkan bintang sebenarnya, Raja merasa puas dengan kejenakaan Abu Nawas. Abu Nawas, kamu sungguh pandai dalam menjawab dan menyelesaikan segala perintahku. Jujur, aku tak pernah terpikir untuk menangkap bintang itu memang sulit. Dan hiasan ini sudah cukup membuat istanaku bersinar dengan keceriaan, ucap Raja Harun sambil tertawa. Abu Nawas pun berhasil menghibur Raja Harun dengan kejenakaannya, dan istana tetap bersinar dengan keceriaan debu bintang yang dihadirkan oleh Abu Nawas. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, karena hikmah adalah barang hilang seorang muslim. Di mana ia menemukannya, maka ia berhak mengambilnya. Dan satu yang harus selalu kita tahu, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menjanjikan bahwa langit itu selalu biru, bunga selalu mekar, dan mentari selalu bersinar. Tapi ketahuilah bahwa Dia selalu memberi pelangi di setiap badai, senyum di setiap air mata, berkah di setiap cobaan, dan jawaban di setiap doa. Dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.